Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Kali berwasiat bersama-sama kita berikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Takwa juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, pekan ini kita ada undangan dari sekolah anak-anak kita yang biasa disebut dengan mengambil rapor semester ganjil, atau mungkin cucu kita bila mungkin anak kita barang hadir. Tadi itu hati baru saja pulang juga untuk mengambil rapor anak hati di sebuah sekolah Islam yang bernama Dua Islamic School Bulak Santri Pondok Pucung. Masya Allah, penting bagi kita sekalian untuk bagaimana peka, bagaimana peduli, bagaimana respect ya untuk melihat dan menunjukkan anak-anak kita di sekolah Islam. Apalagi masa-masa mereka belia, masa-masa golden age namanya, masa-masa pada usia TK bahkan mungkin SD, itu merupakan proses ya masa kemasan mereka. Butuh namanya sekolah pendidikan Islam yang harus diutamakan. Syekhul Islam dalam kitab Matan Subatnya mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqam. Jadi awal yang pertama diajarkan kepada kita punya anak cucu mantu kita adalah keyakinan kepada Allah dan Nabi ini. Ini tentu dimiliki oleh sekolah-sekolah Islam. Mereka diajarkan yang namanya Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah yang baik. Mereka diajarkan tentang sifat-sifat para Nabi Rasul, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Mereka diajarkan yang namanya rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ini sudah sangat jarang bila kita melihat lembaga-lembaga pendidikan. Maka penting bagi kita ini untuk peka betul memilih sekolah-sekolah Islam untuk anak kita sekalian. Bahkan Rasulullah yang mulia bersabda, "Addibu auladakum fa innakum makhluquna bi zamanin ghairi zamanikum." Atau maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum," kata Rasulullah. Ajari adab, ajari akhlak, ajari tauhid, ajari Islam kepada anak-anak kita, anak cucu mantu kita. Apa kata Rasul? Fa innakum makhluquna bi zamanin ghairi zamanikum. Karena mereka akan hadir, mereka akan besar, mereka akan hidup di zaman yang beda dengan zaman kita. Zaman dulu mungkin belum banyak sekolah TK, bahkan mungkin tidak sekolah TK. Maka mungkin ya motorik kita atau mungkin sisi yang lainnya mungkin berkurang karena memang kita nggak ada dulu. Sekarang sudah ada, lakukan itu supaya anak kita mendapatkan pendidikan yang baik pada masa belianya, pada masa kecilnya. Karena kalau mereka akan hidup pada zaman yang beda kita. Mereka di sekolah luar biasa. Tadi hati wawancara bahwa sekolah itu Dua Islamic School ada yang namanya mengajar tentang tauhid, yang mengenal ya rukun Islam, rukun iman, ihsan. Itu merupakan fondasi.
Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul walid 'alal walad salasah. Haknya orang tua kepada anak 3 di antaranya. Apa itu? Ayyu'allimal ilma wal hikmah wal adabah. Mengajar ilmu, mengajar tauhid, mengajar Islam, mengajar adab. Itu tugas orang tua sebenarnya, kata Rasul. Namun kita sama-sama tahu mungkin terbatasnya ilmu kita atau terbatasnya waktu kita untuk mengajari anak kita sekalian, atau mungkin hal yang lainnya sehingga kita tak sempat untuk bisa mengajar, mengasuh anak kita. Maka subhanallah, sangat layak kita mencari lembaga-lembaga Islam yang bagus supaya anak kita memiliki fondasi Islamnya, imannya semakin bagus. Karena penting ini semua. Maka diajari oleh guru-gurunya di sana itu ada yang lebih akhlak, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Tidak hanya akhlaknya, tapi dibalut yang namanya hadis aplikatif. Apa itu hadis aplikatif? Adalah hadis dialog antara ayah, ibu, atau kakek, nenek dengan anak cucu kita. Jadi mereka sekolah Senin sampai Jumat diajari itu di sekolahnya. Dan Sabtu Ahadnya ada yang namanya hadis aplikatif, bagaimana orang tuanya, bagaimana kakek neneknya bisa TikTok, bisa tanya jawab di situ. Bisa kenal gurunya bagaimana bilang, nah bangun pagi, nah oh iya bunda, oh iya kakek, apa doanya, ada dialog itu untuk bagaimana mereview selama 5 hari sekolah. Kita pun di rumah mengetahui, kita pun di rumah mengajarkan, karena sebabnya adalah kita seharusnya menyampaikan tersebut. Maka sekolah menyiapkan itu, menyiapkan hadis aplikatif agar kita bisa TikTok kepada anak kita. Oh ini yang diajari dengan cara tanya jawab, dengan cara fun, dengan cara happy, nyaman. Anak kita mungkin sambil main, anak kita mungkin sambil makan. Ada dialog itu, dialog adab namanya, dialog akhlak namanya, dialog ibadah namanya. Dan itu bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, karena kuliah itu penting. Anak-anak kita yang di sini masih kecil ini sangat penting mendapat itu. Dan kita mesti menyiapkan waktu itu minimal Sabtu Ahad, tak kala kita libur, bisa mengupdate lagi apa sunnah yang diajarkan ada di situ, sehingga kita bisa TikTok menyampaikan review ilmunya anak-anak kita, adabnya anak-anak kita, akhlaknya anak kita, ibadah anak kita di sekolah dengan cara yang disiapkan oleh guru itu. Maka subhanallah, ini momentum penting kita. Apalagi ini mau liburan sekolah, ayo siapkan juga waktu. Tidak hanya liburannya, tapi bagaimana liburan tersebut dibalut dengan yang namanya akhlak yang baik, dibalut dengan praktek ibadah yang baik. Tidak hanya mungkin tempat wisata, tapi juga ajari mereka singgah masjid ke masjid, musola ke musola, panti asuhan. Ada apa? Kepekaannya timbul. Tidak hanya salah pribadinya, tidak hanya salah masing-masing mereka, tapi mereka juga soleh sosialnya. Tidak hanya juga, insya Allah ketika salah sosialnya, peka dengan orang lain, peka dengan agama Allah, peka dengan sama manusia, maka insya Allah akan salah finansial. Tidak mungkin merasa bahwa rezeki kita itu langsung, ini hasil kita, ini hasil kerja kita. Tidak mesti, bisa jadi rezeki kita semakin bagus karena akhlak ibadah anak-anak kita sekalian. Coba Bapak lihat, mereka tiap waktu sekolah Islam diajarkan doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa syukur yang mereka panjatkan, doa yang diambil Al-Quran. Rabbi auzi'ni, ya Rabbi berikan aku an ashkura, untuk bersyukur, ala nikmataka allati an'amta 'alayya, ada semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami, wa 'ala walidayya, dan orang tua kami, wa an amala salihan tarda, dan agar kami bisa melaksanakan amal saleh yang terbaik. Masya Allah. Jadi syukurnya anak-anak kita, maka Allah berikan itu investasi, berikan itu rezeki lewat tangan kita.
karena mereka belum bekerja, maka syukurnya anak kita di sekolah Islam, syukurnya anak kita dalam sekolahnya, maka Allah pantulkan, Allah berikan rezeki itu lewat tangan-tangan kita. Maka subhanallah, investasi anak-anak kita sekolah Islam itu sangat penting karena membawa keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga kita, dan tentunya keberkahan iman Islam dan ihsan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita untuk bisa menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada kita, kepada sekolah-sekolah Islam, karena mereka lah yang menyiapkan tidak hanya akademiknya, tapi juga sisi tauhid, iman, Islam dan ihsannya yang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masih punya waktu menyiapkan mungkin anak kita, atau sudah besar anak kita, mungkin cucu kita, atau kalau nggak ponakan kita, agar mereka juga memiliki keilmuan Islam yang cukup mumpuni, karena mereka nanti akan hidup berhidup sama dengan kita sekalian. Mudah-mudahan kita berharap anak cucu mantu kita semuanya orang-orang yang saleh pribadi, orang-orang yang saleh sosialnya, dan insyaallah orang-orang yang saleh finansialnya. Amin ya mujibas sa'ilin.